siswa-siswi SMART Penabur, hari ini kita masih belajar di pembelahan sel, terkhusus kepada materi meiosis. Seperti yang kita tahu, manusia berkembang dari zigot. Zigot sendiri merupakan penyatuan antara sperma dan ovum. Zigot manusia normal memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Oleh karena itu, agar zigot manusia berjumlah 46 kromosom, maka sperma dan ovum masing-masing harus memiliki 23 kromosom. Dari penjelasan barusan, dapat kita lihat bahwa sel gamet kita, yaitu sperma dan ovum, memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom pada zigot. Untuk menghasilkan sel dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induk, maka dalam pembelahan selnya harus dilakukan dengan cara meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel gamet, di mana dari satu sel akan membelah menjadi 4 sel yang sifat kromosomnya setengah dari sel induknya. Contohnya, apabila sel induk bersifat diploid, maka akan menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid. Meiosis terdiri dari 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 dan meiosis 2 terdiri dari tahap profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Mari kita masuk ke meiosis 1. Pada tahap profase 1 terdiri dari 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada leptoten, di tahap ini, kromosom akan berkondensasi dan berduplikasi menjadi sister kromatid. Pada tahap zigoten, kromatid sister saling berdekatan dengan pasangan homolognya atau yang disebut dengan sinapsis. Pada pakiten, terjadi peristiwa crossing over pada kromosom. Crossing over merupakan pertukaran sebagian lengan kromosom dengan kromosom homolognya. Selanjutnya, di tahap diploten, crossing over telah berakhir dan kromosom telah berpisah namun masih saling berdekatan pada kiasma. Pada tahap terakhir yaitu diakinesis, di tahap ini membran inti mulai menghilang dan sentriol bergerak ke 2 kutub yang berbeda, dan benang spindle mulai terbentuk. Fase selanjutnya yaitu metafase 1, di mana kromosom dalam kondisi tetrad berjejer pada bidang pembelahan. Pada anafase 1, kromatid sister tertarik ke 2 arah yang berbeda oleh benang spindle. Di tahap telofase, membran inti mulai terbentuk dan diikuti dengan sitokinesis. Lalu, sel membelah menjadi 2. Dari proses meiosis 1, kedua sel tersebut akan memasuki tahap meiosis 2. Pada tahap profase 2, kromosom sudah dalam bentuk kromatid sister. Lalu, membran inti perlahan-lahan menghilang dan benang spindle akan muncul diikuti pergerakan kedua kromosom ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, pada tahap metafase 2, kromosom berjejer di tengah bidang pembelahan dan benang spindle telah terbentuk secara sempurna dan melekat pada kromatid sister. Pada tahap anafase 2, sister kromatid terpisah karena benang spindle menarik kromosom ke arah berlawanan, dan kromosom bergerak mengikuti benang spindle. Pada tahap telofase, benang-benang spindle pun menghilang dan membran inti terbentuk. Pada tahap ini juga akan diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis
sehingga sel membelah menjadi dua. Maka dari dua sel yang mengalami meiosis 1, setelah mengalami meiosis 2 akan menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid. Sekian untuk pertemuan hari ini, semoga kalian dapat memahami semua yang telah Ibu jelaskan hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.